Ya, ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya akan mereview sebuah kolam susun yang ada di sana ya. Nah, jadi kenapa box kulkas ini kok tiba-tiba ada di sana? Jadi, saya kan kemarin itu kekurangan kolam ya untuk wadah pembesaran ikan gupi cendolan. Nah, untuk ikan gupi cendolan kayak gini, ini kan setiap hari panennya itu banyak banget. Sehingga saya membutuhkan banyak kolam yang cukup besar kayak gini. Nah, rencananya saya itu mau buat kolam susun dari bambu dan kolamnya itu dari kolam terpal. Nah, jadi rencananya itu di sini ya. Susun 3, dari bawah itu kolam terpal yang 1 meter kali 50 cm, atasnya yang 150 cm kali 50 cm. Nah, kayak gitu. Tapi berhubung kemarin itu saya sakit dan sakitnya itu lumayan banyak juga, jadi modal yang rencananya akan saya buat kolam susun ini terpakai untuk berobat, kayak gitulah. Jadi saya kemarin itu mutar-mutar otak gimana caranya saya bisa menambah kolam tapi dengan budget yang seminimal mungkin, atau bisa dibilang paling murah. Nah, kayak gitu. Akhirnya saya itu menemukan sebuah tempat di atas kolam terpal ini. Nah, ini kan kolam terpal ya, sama ya. Yang sana itu kolam indukan, yang sini ini baru. Karena yang lama ini sudah bocor ya, ini saya kasih double kolam yang baru. Yang sini ini kan kemarin itu kutu air yang sana. Sini indukan. Nah, sekarang yang sini ini isinya itu lobster. Nah, ini kalian bisa lihat lobsternya kecil-kecil. Nah, itu lari-lari dia. Nah, itu buat kalian yang mengikuti konten saya dari zaman dulu, itu pasti kalian tahu asal usul kenapa saya kok pelihara lobster. Kalau kalian penasaran, langsung aja lihat di sana, oke? Nah, di atas kolam itu kan ada kayu ini ya. Nah, kayu ini dulunya itu berguna untuk penyangga atap ini ya, jadi supaya kolamnya itu tidak panas, jadi atapnya gini. Nah, setelah saya pikir-pikir, kan kayu ini besar ya dan cukup kuat juga. Ini di atasnya bisa nih dikasih box kulkas gitu, tapi box kulkas saya waktu itu masih sedikit. Nah, setelah dapat ide naruh box kulkas di atas ini, saya itu nyari-nyari box kulkas di tempat loaan barang bekas ya. Nah, jadi setelah saya dari tempat loaan itu, saya dapat 5, kalau tidak salah saya dapat 5 box kulkas yang layak pakai untuk kolam, karena tidak semua box kulkas bekas itu bisa dipakai untuk kolam. Biasanya ada beberapa box kulkas yang pecah itu biasanya plastik dalamnya ini pecah. Nah, kalau udah plastik dalamnya ini pecah, itu sudah tidak bisa dipakai untuk kolam, karena nanti pasti bocor. Meskipun ditempel itu nanti pasti akan bocor. Kalau mau memaksakan untuk nempel, nanti biayanya itu akan lebih besar daripada biasanya, kayak gitulah. Jadi lebih baik kalau ada sobek di bagian plastik dalamnya itu nggak usah dipakai untuk kolam, dibuat apalah, buat pot bunga atau buat apa, terserah kalian. Nah, untuk yang 2 sana ini udah box kulkas lama ya. Nah, itu jadi box kulkas yang 2 pintu itu tak potong atasnya. Nah, kayak gini, karena kan atasnya ini gak berguna ya. Nah, ini jadi saya potong supaya tidak makan tempat di sana. Nah, kalau gini kan enak, masih ada space di sana untuk saya kuras kolam. Jadi saya masih bisa jalan ke sana untuk nguras kolam. Tuh, yang sini space 1 ini memang tidak saya kasih box kulkas ya, karena ini untuk akses ke dalam kolam. Kalau yang sana kan bisa dilewatkan sebelah dinding itu, kayak gitu. Nah, jadi untuk penampakan kolam susunnya ini kayak gini, ini sangat-sangat
membantu saya karena saya di farm ini sangat kekurangan tempat ya. Karena di sini udah full kayak gini semua. Yang di sini ini masih kuras. Nanti kalau udah tertata rapi semua, kalian bisa lihat di next video. Judulnya itu update farm. Nah, kalian bisa lihat di sana. Nah, setelah ini tak taruh di atas kolam ini, saya jadi memiliki banyak tempat pembesaran untuk ikan-ikan gupi cendolan yang ada di farm itu. Nah, ini indukannya kan di bawah sini ya. Ini setiap hari bisa panen ratusan ekor. Oleh karena itu perlu adanya wadah pembesaran yang lebih banyak dan lebih besar. Seharusnya sih saya pengennya pakai kolam terpal lagi yang ukuran 2x1 kayak itu. Tapi lahannya gak ada. Jadi ya udah pakai ini aja. Kita memanfaatkan lahan yang ada, kita memanfaatkan ruang-ruang yang masih bisa dipakai. Contohnya kayak gini. Kita masih bisa memanfaatkan ruang di atas kolam terpal menjadi wadah untuk apa gitu nih, box kulkas bekas kayak gini. Sehingga saya memiliki tambahan 7 ya ini ya. Oh iya. 7 kolam untuk wadah pembesaran ikan gupi cendolan. Nah, sebenarnya di sana itu masih bisa sih 1 2 3 4 bisa. Tapi box kulkasnya udah gak ada. Nanti saya mau cari lagi, kalau ada tak taruh sana. Lumayan untuk kultur kutir, karena untuk yang ujung-ujung sana ini khusus dapnia sama kutir. Nah, jadi kayak gini, semoga ini bisa membantu kalian, semoga ini bisa membuat kalian itu lebih berinovasi lagi, lebih berkreativitas lagi dengan farm kalian sendiri. Karena jika kita sangat-sangat kreatif, itu kita bisa memanfaatkan suatu lahan itu secara maksimal. Jadi yang awalnya cuma muat 2 kolam terpal ukuran 2x1 meter, itu bisa muat lagi 7 box kulkas kayak gini. Nah, jadi kan bisa jauh lebih hemat tempat. Dan bisa tempatnya itu bisa sangat-sangat efektif kayak gitulah. Nah, untuk setiap box kulkas ini tak kasih tanaman air ya. Nah, untuk yang ini tak kasih hidrilla. Nah, ini yang ini hidrilla juga. Macam-macam sih, ada yang hidrilla, ada yang ekor tupai. Nah, 4 ini hidrilla, yang sini ekor tupai. Nah, ini untuk atap ini tak kasih asbes kayak gini ya. Nah, nanti kalau hujan ini harus dikuras atau dibuang airnya. Karena kan di sini tanpa atap ya. Nah, jadi harus ada penghalang matahari kayak gini. Karena kalau nggak pakai atap kayak gini, airnya bisa panas banget, dan air yang sangat panas itu tidak baik untuk ikan gupi. Nah, kayak gitu. Nah, ini ya, setelah sekian lama itu akhirnya saya bisa ngonten lagi ya. Meskipun ini masih agak-agak pilek, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini saya biasanya kalau kuras yang sini itu lewat sini, kalau kuras yang sana itu lewat sebelah box kulkas yang sana kayak gitu. Ya, mungkin sekian untuk video kali ini, untuk konten kali ini. Semoga video ini atau konten ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga bisa memberi penyemangat buat kalian semua, bagi para breeder ikan gupi pemula atau breeder ikan gupi yang udah lama. Nah, jadi kita agak boleh putus asa, kita harus tetap semangat mengenai segala macam hal yang kita perjuangkan. Oke, jos. Ya, buat kalian yang memiliki pertanyaan mengenai ikan gupi, memiliki kebingungan mengenai ikan gupi, atau masih belum paham mengenai beberapa hal yang saya jelaskan, kalian langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab satu-satu ya. Oke. Nah, untuk jawaban video saya itu biasanya untuk jawaban pertanyaan kalian itu saya biasanya jawab lewat video ya, karena untuk penjelasan lewat video itu saya bisa lebih detail menjelaskannya. Dan jika di farm ini ada contohnya, saya juga bisa memberikan contoh kepada kalian semua. Nah, kayak gitu. Ya, tunggu apa lagi? Buat kalian yang bingung atau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukungannya untuk konten ini jangan lupa dukungannya untuk channel ini. Dan saya usahakan saya akan upload setiap Senin, Rabu, Jumat sesuai jadwal yang sudah saya buat kemarin ya.
Nah, oke, jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe, jos. Mantap.